terkait dengan debat calon bupati baru-baru ini. Ya. Jadi ini yang blunder di masyarakat ya. Ketika Pak Ado mempertanyakan kepada Ibu Sutina soal kartu Mamuju Keren. Menurut Pak Ado bahwa kartu Mamuju Keren ini adalah produk gagal, ya. Terus tapi ditanggapi oleh Ibu Sutina bahwa sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Saat ini kita sudah bersama dengan calon bupati kita, Bapak Ado Masud, ya. Ini kita lagi jalan-jalan santai sore-sore, ya. Dari mana semua? Nah, sekarang ini banyak sekali warga ya di sekitar arteri Mamuju ini. Nah, oke. Pak Ado dan Haji Damris ini mengusung tema Mamuju baru. Ya, tentunya teman-teman semuanya masyarakat Mamuju ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan Mamuju baru itu? Ya, dijelaskan sama langsung. Mamuju baru ini adalah sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang filosofinya itu bagaimana pemimpin, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, itu harus banyak di lapangan, banyak di masyarakat. Nah, konsep kita itu ya kalau insya Allah masyarakat Kabupaten Mamuju memberikan kita kepercayaan menjadi bupati dan wakil bupati, yaitu konsep kita memang ya 90% harus ada di lapangan, ada di masyarakat. Karena dengan demikian, kalau kita ada di masyarakat, ada di lapangan 90%, ya tentu secara detail kita bisa melihat, mengetahui, memahami kondisi yang ada di lapangan. Seperti itu. Dan yang terpenting lagi sebenarnya, kenapa harus sering di lapangan ya, supaya kita bisa merasakan, ya. Selain melihat, kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita. Misalnya seperti apa hari ini infrastruktur kita, ya, infrastruktur. Seperti apa persoalan pendidikan, seperti apa kesehatan, seperti apa soal ekonomi, seperti apa kegiatan-kegiatan masyarakat kita yang bertani, yang berkebun, nelayan, petambak, ya. Apa kendala mereka, ya kan. Lalu kemudian seperti apa teman-teman ya di lapangan itu dimaknai ya, termasuk ke melihat kinerja teman-teman ASN di OPD-nya, ya. Ya, kita selama ini tradisi sidak itu kan kita beritahu setelah hari libur, oh ini ada sidak. Ya otomatis mereka siap-siap semua, kan. Nah, tidak diinformasikan. Diinformasikan. Harus selalu siap maksudnya. Secara real. Halo. Sukses. Oke. Jadi secara filosofinya sidak ini ya kita ingin mengetahui persis apa yang terjadi saat itu. Bos. Jadi memang betul ya bahwa yang namanya sidak itu jangan dikasih tahu dulu. Kalau sudah kasih tahu kan namanya sidak. Sehat. Ibu, jadi harus siap selalu. Kapan pun harus selalu siap. Jadi begitu. Kenapa di lapangan? Nah, begini, berbicara soal tata kelola pemerintahan. Jadi pemerintahan kita hari ini bagaimana kemudian semua OPD kita itu maksimal bekerja. Jadi ukurannya bukan hanya sekedar kantor, kan ya. Kepemimpinan ini kan ada berbagai macam pola. Ada memang pemimpin kita yang karakternya itu menganggap pekerja itu ada di kantor, ya kan? Nah, dan situasinya misalnya kalau teman-teman OPD atau dinas
atau sekda ya memang seyogyanya dia harus 90% on time di kantor. Karena mereka ini kan kerja administratif. Pemerintahan kalau pemerintahannya kayak sekda. Boleh, bosku. Tinggal di mana? Di Kerja Baru ya Pak. Oh, di sini. Iya, tinggal di mana? Di Baru Print. Pak Oprin. Oke. Peace. Ya. Oke. Rumah. Ya. Oh, Print Baruga. Oh, yang itu baju kemarin deh. Iya, yang bermasalah. Iya, selesai. Siapa? Nomormu yang kemarin telepon saya. Oh, salam sama bosmu. Nah, ya. Jadi begitu, bosku, bro. Jadi pemimpin yang kerja dan on time di kantor itu ya memang yang pemimpin yang sifatnya administratif. Nah, sementara bupati, wakil bupati itu adalah pemimpin yang eksekutor, ya, eksekutor. Kita ini eksekutor. Kita bukan administratif, jadi kita eksekutor, lalu kemudian berpikir dan bekerja yang taktis dan strategis, ya. Nah, jadi soal-soal teknis, ya soal teman-teman yang berkaitan dengan teknis. Nah, kenapa kita harus ada di lapangan 90%? Karena bupati dan wakil bupati ini kan dipilih oleh masyarakat. Nah, olehnya itu fokus perhatian kita adalah di masyarakat. Nah, ketika kita melihat kondisi apa di masyarakat, itu menjadi bahan kita, dasar kita untuk melakukan eksekutor, ya, eksekusi, mengeluarkan kebijakan. Nah, mengeluarkan kebijakan itu, misalnya kita berbicara soal pertanian, ya OPD pertanian secara teknis yang menjalankan kebijakan kita ini, eksekutor kita ini. Nah, bupati dan wakil bupati ya itu harus berembuk. Kalau bupati misalnya ke Kalumpang Gonehau, ya, selama 3 hari. Wakil bupati misalnya ke Tapalang Barat, Kopeang Bela, selama 3 hari. Setelah itu kita ketemu apa yang jadi temuan di sana. Oh, ini berarti kebijakan anggaran kita, ini yang kita lakukan. Jadi kerja-kerja kolektif, kerja-kerja kolaboratif, ya. Gitu. Luar biasa ya. Jadi gambaran tentang Mamuju Baru ya seperti itu yang dijelaskan oleh ya. Nah, untuk yang lebih spesifik mengenai Mamuju Baru dalam hal infrastruktur, seperti apa gambarannya menurut Pak Ado? Jadi infrastruktur kita hari ini kan di Kabupaten Mamuju, ya masyarakat Mamuju bisa lihat. Misalnya dalam kota, ya kan, bos. Halo. Tadi sampai infrastruktur, Mamuju Baru di bidang infrastruktur. Ya, kota, Mamuju pada umumnya ini perlu yang namanya desain, perencanaan. Kalau bahasa pembangunannya itu kan master plan. Ini teman-teman, intinya, halo. Dari kantor? UMKM Pak, cuman diarah sama Ibu. Iya. Di mana anu tak usaha tak? Tapi yang kemarin, Oke, nanti kita atur. UMKM-nya. Oke. Jadi bahasa sederhananya begini, kita mau buat rumah, ya kan? Tentu yang kita bikin dulu adalah gambarnya. Supaya jelas, oh rumah kita ini modelnya seperti ini, luasannya seperti ini, fondasinya seperti ini, apakah 1 lantai atau 2 lantai atau 3 lantai. Nah, tergantung desainnya. Nah, Mamuju secara mendasar ini dulu yang kita harus punya. Desainnya dulu. Ya, desainnya. Kalau bahasa ininya ya master plan-nya. Master plan. Mamuju ini seperti apa? Nah, bicara tadi infrastruktur, ya kita bisa lihat infrastruktur kota kita seperti apa, ya kan? Hujan sedikit banjir, ya hujan sedikit air tergenang, ya. Sementara kita ini kan ibu kota provinsi, ya. Nah, sejatinya sebenarnya selain bahwa tuntutan kita adalah ibu kota provinsi, yang namanya pemerintah ya selalu menghadirkan sebuah yang terbaik lah. Misalnya, oh kota kita seperti apa? Nah, infrastruktur kita hari ini ya tentu ya mohon maaf kita tidak
bahasa kasarnya ketertinggalan tidak juga, tetapi intinya ini yang menjadi keluhan masyarakat di Mamuju. Banyak jalan-jalan yang rusak di dalam kota seperti itu. Itu dia. Terus jalan-jalan akses ke desa-desa juga banyak yang susah dilalui oleh kendaraan roda 4. Nah, intinya seperti itu. Jadi bagaimana solusinya untuk kedepannya? Nah, solusinya tentu itu tadi, kita harus mendesain Mamuju ini seperti apa. Yang berlubang ya pasti diperbaiki ya. Penyempitan, mungkin drainase pasti diperbaiki. Lalu kemudian bagaimana lampu-lampu pada malam hari, penerangannya. Ini kan kita ini ibu kota, bos. Ya, betul. Jadi Mamuju baru ini akan mendorong, akan mengerjakan, menghadirkan Mamuju ini betul-betul sebagai ibu kota, ibu kota provinsi. Jadi ibu kota provinsi ya di mana-mana cenderung menjadi kota tujuan. Nah, dasar kita menjadi kota tujuan itu sudah ada karena pusat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat ada di Kabupaten Mamuju. Nah, yang berikut didorong adalah orang menjadi tujuan ke sini. Oh, karena Mamuju kotanya bersih, kotanya indah. Kalau malam banyak spot-spot tempat hiburan, misalnya segmennya UMKM di mana, kuliner di mana. Ini kan yang per hari ini sudah ada di Mamuju tapi belum tertata dengan bagus. Sisa memang ini dirapikan lalu kemudian disupport oleh pemerintah. Itu dia. Sudah terjawab ya. Jadi itulah gambaran Mamuju baru ya. Nah, terkait dengan debat calon bupati baru-baru ini, jadi ini yang blunder di masyarakat ya. Ketika Pak Ado mempertanyakan kepada Ibu Sutina soal kartu Mamuju keren, soal Mamuju keren ya. Menurut Pak Ado bahwa kartu Mamuju keren ini adalah produk gagal, Terus tapi ditanggapi oleh Ibu Sutina bahwa sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Bagaimana menurut Pak Ado tentang kartu keren ini? Kartu Mamuju keren ini kan program unggulan di visi misi Mamuju keren, Saat itu ya saya pun mensosialisasikan, karena kita sudah sepakat saat itu bahwa satu kartu untuk menyelesaikan semua masalah. Masalah apa yang ada tertuang di kartu itu saat itu ya bagaimana UMKM, bagaimana pendidikan, pendidikan ini beasiswa, walaupun beberapa tahun kemarin beasiswa itu jadi masalah juga karena rupanya ada beasiswa itu yang mendapatkan pejabat-pejabat, anak pejabat itu yang didemo oleh mahasiswa ada oknum kepala dinas, ombudsman juga sampai dikeluarkan itu, bahkan sekda dapat lalu kemudian di kartu Mamuju keren itu tujuannya bagaimana kita mengakses bantuan-bantuan pertanian, perkebunan dan nelayan, kan? Nah, lalu kemudian kesehatan tadi yang terjadi di masyarakat kita bicara kesehatan, ketika ada yang sakit mereka ke rumah sakit bawa kartu ini tidak berlaku. Nah, maksud saya apa yang saya katakan ini jangan sampai dianggap sebuah statement yang menyudutkan salah satu paslon, tetapi ini kembali lagi apa yang dirasakan masyarakat kita, kan? Kenyataan yang harus kita terima bersama bahwa beginilah kondisi kartu Mamuju keren sebenarnya. Karena tidak dijalankan. Masyarakat tanya, Bapak juga bagian daripada itu. Betul. Di kartu itu ada foto saya. Betul. Tetapi dalam posisi pengambil kebijakan sepenuhnya, 01 dong. Kami selalu saya bahasakan 10 kepala wakil bupati mau menjalankan program Mamuju keren ini. Kalau 01 tidak mau tidak bisa, bos. Kan? Betul. Begitupun sebaliknya. Satu kepala bupati, 10 kepala wakil bupati tidak mau menjalankan program kartu Mamuju keren. Kalau bupati mau jalan juga, bos. Betul. Jalan juga ini barang. Jadi intinya bupati itu adalah
pengambil keputusan tertinggi dalam kabupaten. Iya, secara aturan iya. Seperti itu. Secara aturan iya harus bupati dong yang betul. Kecuali bupati tidak ada di tempat dan mendelegasikan ke wakil bupati, iya. Tetapi ini kan tidak pernah terjadi pendelegasian, bahwa persoalan ini wakil bupati yang bertanggung jawab penuh, seperti apa desainnya kita serahkan terkait dengan kartu mengundi keren ya. Oke, itulah bincang-bincang kita ya sambil jalan santai dengan Pak Ado, calon bupati kita ya. Jadi ayo sehat. Ayo Bu. Jadi closing statementnya Pak Bupati untuk masyarakat Mamuju ya. Jadi Mamuju baru ini kita mendesain sebuah aksi pemerintah terhadap kondisi kondisi terutama kota dan desa. Nah, kota kita hari ini infrastrukturnya sangat jauh dari harapan, sangat jauh dari idealnya sebuah ibu kota kabupaten kita ini ibu kota, lagi-lagi kita ini ibu kota kabupaten. Nah, Mamuju baru hadir bagaimana menghadirkan ibu kota Mamuju ini benar-benar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Lalu kemudian di kecamatan dan desa kita melihat infrastruktur yang ada itu sudah rusak sekali. Jadi petani, pekebun kita, masyarakat kita untuk mengeluarkan hasil produksinya seperti misalnya di Tomo Tomo ini luar biasa hasil perkebunan sawit kita, luar biasa hasilnya. Tetapi kendala utamanya di sana adalah jalan. Jadi dari jadi sentra-sentra kebun itu jalan keluar itu yang rusak, sehingga kos untuk biaya mobilisasi ke pabrik itu meningkat harganya. Jadi ini kos tambahannya, sehingga hasil pertanian perkebunannya sawitnya itu ada untung tapi tipis kan. Nah, kalau ini semua bagus, saya pikir masyarakat kita tentu dengan mudah mengeluarkan hasil perkebunannya, sawitnya, jagungnya, kakaonya, buah-buahannya, durian, dan terutama juga di Mamuju ini per hari ini masyarakat kita susah mengakses pupuk Kalau pupuk subsidi alhamdulillah, tapi itu pun terbatas karena memang aturannya seperti itu, memang diatur sedemikian rupa. Tetapi masyarakat kita yang kayak petambak itu tidak mendapatkan pupuk subsidi. Petani sawit tidak mendapatkan pupuk subsidi. Nah, inilah kemudian konsep Mamuju baru, bagaimana menghadirkan sebuah kemudahan, keringanan masyarakat kita untuk menghadapi masalahnya dalam aktivitas yang ada di masyarakat. Nah, lalu kemudian Mamuju baru juga ini di internal pemerintahan. Kita lihat sekarang kan ada beberapa tahun ini ada P3K Nah, P3K ini kalau kita kembali filosofinya ke P3K ini, sebenarnya P3K kita di Mamuju sudah bagus. Sisa yang mau dibenahi adalah bagaimana terkait dengan SK. Tidak bisa dong P3K itu SK-nya per 1 tahun, per 2 tahun, atau per 5 tahun. Mestinya dia 1 kali keluar SK itu sampai masa pensiun. Karena semangatnya P3K ini kan sederajat dengan ASN. Betul. Nah, kalau ada SK 1 kali keluar, lalu kemudian sampai pensiun, ya teman-teman P3K ini juga kan begini. Misalnya teman-teman P3K mau ada usaha tambahan, butuh modal, ya kan ada SK. Bisa dijaminkan di perbankan, lalu kemudian atau butuh rumah, ya kan, rumah subsidi, ada SK. Nah, kalau SK-nya per 2 tahun, per 5 tahun, ya tidak bisa, bos. Ya mungkin bisa, tetapi ruang fiskal yang dilayani oleh perbankan itu sedikit. Sedikit kan hanya. Nah, kalau seumur hidup SK-nya kan enak, statusnya kayak SNA. Betul. Inilah menjadi konsep Mamuju baru. Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang betul-betul arah kebijakannya betul-betul murni untuk masyarakat kita. Bagaimana orang berinvestasi di Kabupaten Mamuju, ya kan? Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada, ya tentu ya dibutuhkan konsep, yaitu tadi konsep Mamuju baru.
Jadi kita Oke, luar biasa ya. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Ado ya. Oke. Di lain waktu nanti kita akan bisa ada waktu lagi berbincang-bincang dengan beliau ya. Oke, itu saja hasil bincang-bincang kita dengan Pak Ado Masud, calon Bupati Mamuju, insya Allah nanti akan terpilih jadi bupati. Amin. Amin. Oke.